Halo, nama saya Joseph Ekel Prabawa dengan NIM 67202057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem call, kernel, dan algoritma penjadwalan dari iOS. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sistem calls dan kernel dari iOS itu sendiri. Oke, sebelumnya apa sih itu sistem calls? Nah, sistem calls merupakan sebuah instruksi yang mirip dengan instruksi add atau jump. Pada tingkat yang lebih tinggi, sebuah sistem calls adalah sebuah program pada level user untuk meminta pada sistem operasi untuk menjalankan sesuatu untuknya. Jika kita seorang programmer atau pengguna device, tentunya kita membutuhkan sesuatu untuk membaca dari sebuah files. Nah, sesuatu itu adalah system calls. System calls akan meminta sistem operasi untuk membaca file tersebut untuk kita. Oke, jadi system calls dalam iOS itu ada dua tipe. Yang pertama, system calls using undefined ARM instructions dan system calls using ARM system calls instruction. Atau dalam bahasa Indonesianya, system calls yang menggunakan instruksi ARM tidak terdefinisi, dan yang kedua, system calls yang menggunakan instruksi ARM. Apa sih itu ARM? ARM merupakan singkatan dari Advanced RISC Machine, merupakan sebuah arsitektur prosesor 32-bit RISC yang digunakan sebagian besar ponsel. Tidak hanya iOS yang menggunakan arsitektur ARM, tapi Android pun menggunakan arsitektur ARM. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang system calls via undefined instructions atau system calls yang menggunakan instruksi yang tidak terdefinisi. Baiklah, ada dua metode untuk mengetahui lokasi dari system calls. Bisa dilihat di gambar yang pertama. iOS menggunakan sistem calls table yang disimpan sebelum main kernel binary. Baik, ini adalah sistem calls tables yang disimpan sebelum main kernel binary. Keterangannya bisa kita lihat di samping dengan kode seperti berikut. Yang kedua adalah yang menggunakan elf header. Nah, karena sistem calls ini vektor penanganan instruksinya tidak valid atau memiliki instruksi yang tidak terdefinisi, maka dibutuhkan yang namanya sistem call handler untuk mengimplementasikan sistem call tersebut. Oke, baiklah. Jadi saya akan menunjukkan. Berikut ini adalah sistem call handler yang digunakan pada sistem calls yang tidak terdefinisi instruksinya. Berikut adalah kode atau merupakan coding yang digunakan untuk menghandle sistem call pada sistem calls via undefined instruction. Baiklah, setelah saya menjelaskan tipe yang pertama, yaitu sistem calls via undefined instruction, yang kedua adalah sistem calls via ARM system calls instruction. Oke. Sistem calls ini dibuat menggunakan ARM System Calls Instruction. Handler pada sistem calls ini tidak digunakan dan kosong. Sistem calls ini menggunakan real view subhosting operations yang memungkinkan komunikasi dengan sebuah debugger. Oke, ini merupakan contoh sistem calls yang masih digunakan pada iOS. Maka bisa didefinisikan
Register RO menerima masukan system calls number, dan register R1 mengambil parameter pertama sehingga prosesnya dapat dijabarkan sebagai tabel berikut ini. Oke. Kode yang ditunjukkan sebelumnya menggunakan key object handles. Nah, handles ini bisa dari iOSC create object atau nantinya bisa diinisialisasi dengan iOSC import secret key, atau bisa juga dengan built-in handle atau handle bawaan. Berikut ini adalah list dari built-in key handles yang digunakan oleh iOS. Baiklah, berikut ini saya akan tampilkan list dari sistem call yang dimiliki oleh iOS. iOS memiliki banyak sekali sistem calls yang bisa dilihat berikut ini. Bisa dilihat ada iOS clear and enable event, ada iOS error clear and enable PCI, dan banyak sekali yang lainnya. Sistem calls yang error ini untuk menunjukkan bahwa ada kesalahan atau error yang terjadi. Ada void, ada fungsi get, get enable, set, disable, read, disable, untuk set DVD read disable, dan banyak sekali. Hampir 80 sampai 90 system calls atau mungkin lebih yang dimiliki oleh iOS. Oke, kita berlanjut ke kernel. Apa sih itu kernel? Kernel merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan struktur kernel XNU yang digunakan oleh iOS. Nah, jadi iOS menggunakan kernel XNU. Hampir semua device yang dimiliki oleh Apple menggunakan kernel XNU ini. Oke. Bisa dilihat layer pertama adalah layer Mac, yang kedua adalah BSD dengan ada file system networking NKA, dan di Mac ada IO key, ada juga drivers yang nanti akan menjembatani dengan application environments dan common services. Oke. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu layer Mac. Mac mengatur resources prosesor seperti CPU usage and memory, menangani penjadwalan proses, memberikan proteksi pada memori, dan memberikan sebuah messaging-centered infrastructure ke semua layers pada operating systems. Komponen Mac memberikan atau menyediakan
beberapa hal seperti ini. Ada untimed interprocessor communications, remote procedure calls, scheduler support for symmetric multiprocessing, support for real-time services, virtual memory support for pagers, modular architecture. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena keterbatasan waktu. Oke, selanjutnya layer BSD. Layer BSD memberikan OS personality, APIs atau Application Programming Interface, dan layanan lainnya. Layer BSD berdasarkan kepada BSD kernel, terutama FreeBSD. Komponen BSD menyediakan file system, networking, kecuali networking kepada hardware, Unix security model, syscall support, BSD process model meliputi proses IDs dan sinyal, FreeBSD kernel APIs, POSIX APIs, kernel support untuk pthreads atau POSIX threads. Oke, layer selanjutnya yaitu networking. iOS networking memanfaatkan kemampuan dari networking BSDs yang lebih mendalam atau lebih advance seperti Network Address Translations atau NAT dan firewalls. Komponen networking menyediakan 4.4 BSD TCP atau IP Stack and Socket APIs, support for both IP and DDP, AppleTalk transport, multi-homing, routing, multicast support, server tuning, packet filtering, macOS atau iOS Classic support. Oke, selanjutnya file systems. Komponen file system menyediakan UTF-8 atau Unicode support dan meningkatkan performa dari versi iOS sebelumnya. Untuk file system, saya sudah jelaskan di materi sebelumnya. Berikutnya adalah IO-Kit. IO-Kit memberikan kerangka atau framework untuk menyederhanakan driver development dan mendukung banyak kategori device. IO-Kit framework bersifat modular dan extensible atau bisa diperpanjang atau diperlebar. Komponen IO-Kit sendiri menyediakan True Plug and Play, Dynamic Device Management, Dynamic On-Demand Loading of Drivers, Power Management, kapabilitas multiprocessors. Oke, komponen-komponen ini juga menyediakan banyak hal lainnya yang bisa kita ekspor sendiri atau kita gali sendiri di dalam internet. Oke, itu adalah materi dari system calls dan kernel dari iOS itu sendiri. Kita beralih ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan dari iOS itu sendiri. Oke. iOS menggunakan yang namanya Priority Run to Completion dalam mengeksekusi proses. Singkatnya, iOS ini menggunakan non-preemptive model. Dalam pandangan sederhana, model ini adalah model yang buruk untuk sebuah operating system. Namun, dalam pandangan lain, model ini sangat akurat bila dapat diolah sedemikian rupa dalam switchingnya. iOS memiliki yang namanya Packet Switching Architecture yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan non-preemptive model tersebut. Di sini juga didapatkan keuntungan-keuntungan menggunakan model ini. Antara lain, low overhead. Kooperatif multitasking akan dihasilkan dalam pertukaran atau switches antar threads. CPU overhead akibat penjadwalan pun akan berkurang.
Yang kedua, lacks complexity for the programmer. Dikarenakan programmer bisa mengatur di mana suatu proses akan disuspend, maka akan sangat mudah untuk membatasi konteks switches pada data yang sedang dirubah. Juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya deadlock antara thread proses dapat dibuat dan diterminasi kapanpun ketika iOS bekerja, kecuali ketika dalam masa interrupt. Proses dapat dibuat atau diterminasi oleh kernel ataupun oleh proses lain yang sedang bekerja. Oke, selanjutnya saya akan membahas iOS Process Priorities. iOS memiliki skema prioritas pada CPU pada saat pembuatan proses. Seluruh proses diberi prioritas salah satu dari 4 prioritas. Prioritas dalam iOS bersifat statis, yang hanya di-assign ketika pembuatan dan tidak dapat dirubah. Berikut prioritas-prioritas dari iOS. Yang pertama adalah critical. Prioritas ini untuk proses yang memiliki masalah dalam alokasi yang harus segera diselesaikan. Yang kedua ada high. High, prioritas ini untuk proses yang membutuhkan waktu respon cepat seperti penerimaan paket dari network interface. Selanjutnya, prioritas medium. Prioritas medium ini adalah default dari prioritas yang digunakan pada proses di iOS. Dan yang terakhir, low priority. Prioritas ini yang diberikan kepada prioritas yang sifatnya periodik, seperti proses logging message. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses life cycle daripada iOS itu sendiri. Yang pertama, creation stage. Saat ada proses baru dibuat, proses tersebut akan memiliki tempat bagian sendiri dan akan dalam keadaan new atau baru. Selanjutnya, proses akan berpindah kepada stage selanjutnya, yaitu stage modification atau stage modify. Jika tidak dibutuhkan modifikasi, proses akan berpindah langsung kepada stage execution. Lalu yang selanjutnya adalah modification stage. Tidak seperti sistem operasi lainnya, iOS tidak secara otomatis melewati parameter awalan atau menetapkan sebuah konsol ke proses baru pada saat dibuat. Karena diasumsikan kebanyakan proses tidak membutuhkan resources atau sumber daya. Jika sebuah proses tidak membutuhkan sumber daya atau resources ini, maka thread yang membuatnya dapat dimodify dan ditambahkan ke dalam proses ini. Oke, pada execution stage, saat sebuah proses telah berhasil dibuat dan dimodified, maka proses akan berada dalam keadaan ready atau siap dan masuk ke stage execution. Selama stage ini, proses akan memperoleh akses kepada CPU dan dapat menjalankannya. Selama stage execution, proses dapat berada dalam 3 keadaan, yaitu ready, run, ataupun idle. Sebuah proses yang berada dalam keadaan ready akan menunggu giliran untuk mengakses CPU dan memulai proses instruksi execute atau eksekusi. Sebuah proses yang berada dalam keadaan run sudah berada di dalam keadaan mengkontrol CPU dan secara aktif sedang dalam proses instruksi execute atau eksekusi. Nah, keadaan idle adalah proses di mana dalam keadaan tidur. Jadi, proses dalam keadaan tidur. Proses dalam keadaan ini sedang menunggu sebuah events eksternal atau suatu tindakan dari eksternal untuk dilakukan sebelumnya. Baru proses bisa dijalankan atau dalam keadaan run. Proses akan ditransisikan dari keadaan ready ke keadaan run, dari keadaan ready ke keadaan run, saat proses tersebut sudah dijadwalkan untuk run. Dengan non-preemptive multitasking,
proses yang sudah terjadwal akan berlanjut menjalankan CPU sampai proses tersebut entah tersuspend atau terminate. Sebuah proses dapat tersuspend melalui dua cara. Bisa secara eksplisit tersuspend dengan sendirinya dengan memberitahu kepada kernel bahwa proses ingin melepaskan CPU. Dapat juga bertransisi ke keadaan ready dan bersiap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebuah proses bisa juga tersuspend juga karena proses menunggu terjadinya suatu event eksternal atau tindakan eksternal. Saat proses menunggu sebuah tindakan terjadi, kernel secara implisit akan mensuspend dan mentransisikannya ke keadaan idle sampai sebuah tindakan atau events terjadi. Saat sebuah tindakan atau events terjadi, kernel mentransisikan proses kembali ke keadaan ready untuk menunggu gilirannya. Oke, setelah proses tersebut selesai, maka proses akan bertransisi ke stage selanjutnya, yaitu termination stage. Stage ini adalah stage terakhir. Sebuah proses akan memasuki stage termination saat telah berhasil menyelesaikan prosesnya dan mati. Ini disebut self-terminations, atau saat proses lainnya mematikannya atau menggantikannya. Saat sebuah proses telah mati atau self-terminate, proses tersebut akan bertransisi ke keadaan dead. Proses yang telah terminate akan tetap berada dalam keadaan mati, tidak aktif, sampai kernel mengambil kembali resource-nya. Kernel bisa merekam statistik dari stuck proses saat sudah terminate. Sampai semua resource telah berhasil diambil kembali, proses yang telah terminate akan bertransisi keluar dari keadaan dead dan sepenuhnya dihapus dari sistem. Selanjutnya, saya akan memberi contoh tentang proses yang terjadi di dalam iOS itu sendiri. Oke, bisa dilihat di sini ada PID atau Process Identifier. Setiap proses memiliki nomor Process Identifier yang berbeda-beda dan unik. Hal ini untuk membedakan suatu proses dengan proses yang lainnya. Selanjutnya ada QTY atau proses priority dan keadaan proses. Nah, saya akan menjelaskan di sini karakter pertama daripada QTY ini itu adalah mempresentasikan suatu proses priority. Bisa dilihat di sini, jika tertulis karakter pertama adalah K, maka prioritasnya tidak ada dan proses itu telah mati. Jika D, maka prioritasnya tidak ada atau proses itu telah crash. X berarti tidak ada prioritas, proses tersebut corrupt. C berarti critical priority, H berarti high priority, L berarti low priority, dan M berarti medium priority. Nah, di sini juga tertera nih keterangan PC. Apa sih PC itu? PC adalah counter register atau memory register dari sebuah proses yang ada di dalam CPU program. Saat sebuah proses akhirnya dilepaskan dari CPU. Selanjutnya ada runtime dalam millisecond. Runtime merupakan jumlah waktu kumulatif sebuah proses menggunakan CPU. Selanjutnya ada invoke atau jumlah total waktu sebuah proses telah dijalankan di dalam CPU semenjak dibuat. Selanjutnya ada usec.
Usex adalah rata-rata jumlah waktu CPU dalam mikrosecond yang digunakan setiap waktu proses tersebut invoked. Yang selanjutnya adalah stacks. Stacks merupakan statistik ruang stack atau sebuah ruang bagian tumpukan yang telah terpakai. Selanjutnya ada TTY yang artinya device console yang telah terasosiasi dengan proses tersebut. Selanjutnya ada process atau nama dari proses tersebut. Baiklah, demikian video penjelasan tentang sistem calls, kernel, dan algoritma penjadwalan dari iOS yang setelah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Jika ada pertanyaan, bisa email ke saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.